Ragnar Oratmangun dikabarkan sudah tiba di tanah air. Emil Audero bikin bangga merah putih. Naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Raven disetujui DPR. Timnas Indonesia tergabung di grup neraka Piala AFF 2024. Diogo Michel jadi bulan-bulanan fans timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik datang dari Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun menjadi salah satu dari 22 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk memenuhi panggilan tersebut, sepertinya Ragnar Oratmangun sudah terbang menuju ke Indonesia. Hal tersebut terungkap dari unggahan Instagram terbaru Ragnar Oratmangun. Ia terpantau tengah berada di sebuah pesawat. Tentu hal tersebut kemungkinan besar perjalanan menuju Indonesia. Terlebih pada tanggal 27 Mei dijadwalkan para pemain akan berkumpul. Dilansir dari akun Instagram @nusantara.bellers bahwa Ragnar Oratmangun menuturkan akan melakukan perjalanan di Indonesia. Menurut akun tersebut, pemain FC Groningen ini akan terlebih dahulu melakukan liburan seperti yang dilakukan oleh Sen Patinama. Ragnar sepertinya akan berlibur terlebih dahulu di Bali, menyusul rekannya Sen Patinama. Karena TC Timnas dimulai pada tanggal 27 Mei, tulis akun tersebut. Ada sejumlah kemungkinan yang membuat Ragnar Oratmangun sudah memutuskan untuk segera terbang ke Indonesia. Selain untuk berlibur, bisa jadi hal itu dilakukan sebagai cara untuk beradaptasi terlebih dahulu dengan cuaca di tanah air. Ragnar akan beradaptasi terlebih dahulu dengan cuaca panas di Indonesia, karena pertandingan melawan Irak akan berlangsung pada sore hari. Tutup akun tersebut. Calon pemain timnas Indonesia yakni Calvin Verdong dan Jens Raven segera menjalani sidang proses naturalisasi di Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI. Hal ini disampaikan langsung oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Dito mengatakan pihaknya telah mengirim berkas naturalisasi Verdong dan Jens Raven ke DPR RI pada hari Senin 20 Mei 2024. Alhamdulillah, berkas naturalisasi sudah diajukan kembali ke DPR, ujar Dito Aryo Tejo. Verdong dan Raven sebelumnya telah menyambangi Indonesia untuk mengurus berkas naturalisasi. Ia juga telah bertemu dengan Ketum PSSI yakni Erick Thohir. Dalam pertemuannya turut hadir Martin Paes yang telah menjalani pengambilan sumpah WNI pada Selasa 30 April 2024 lalu. Proses naturalisasi Verdong dan juga Jens Raven masih akan melalui beberapa tahap. Setelah disetujui dalam sidang Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI, prosesnya bakal dilanjutkan ke sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Setelah itu, keduanya mesti melakukan pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, lalu terakhir perpindahan federasi. Kondisi tersebut membuat peluang Verdong dan juga Jens Raven untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang masih terbuka. Adapun timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dan juga Filipina pada tanggal 6 Juni dan juga tanggal 11 Juni 2024. Kabar membanggakan datang dari pemain berdarah Indonesia Emil Audero. Seperti diketahui, Inter Milan mendapatkan gelar Scudetto di Serie A 2023-2024. Pesta juara pun dilakukan di San Siro pada Minggu 20 Mei 2024 dini hari, usai laga melawan Lazio. Ada aroma Indonesia dalam pesta juara Inter Milan tersebut. Seperti diketahui, kiper pelapis Labenia Mata adalah sosok yang memiliki garis keturunan Mataram, Nusa Tenggara Barat, yakni Emil Audero Mulyadi. Emil Audero Mulyadi yang dimainkan 3 kali di sepanjang Serie A 2023-2024, berhak juga menerima medali juara. Emil menjadi pemain kedua yang dipanggil dalam pesta juara itu oleh pembawa acara. Emil Audero Mulyadi dipanggil setelah kiper utama Inter Milan, yakni Yann Sommer. Sebutan fans Inter Milan untuk Emil pun luar biasa. Pemain bernomor 77, Emil. Begitu teriak sang pembawa acara yang diikuti teriakan puluhan ribu fans Inter Milan di San Siro.
Rupanya Emil Audero Mulyadi tidak asing dengan gelar juara Serie A. Gelar yang diraih bersama dengan Inter Milan di musim 2023-2024 adalah gelar keempat di ajang liga level tertinggi Italia di sepanjang karirnya. Kesuksesan Emil Audero ini tentu bikin bangga tanah air. Hal itu dikarenakan Emil Audero masih memiliki darah Indonesia dan juga berpotensi membela skuad Garuda di masa yang akan datang. Pada pertengahan April lalu, Emil Audero Mulyadi sempat membuat heboh. Emil bersalaman dengan ketum PSSI yakni Erick Thohir. Momen itu pun diabadikan di akun Instagram resmi Erick Thohir. Dengan bersalamannya kedua sosok itu, proses naturalisasi Emil Audero Mulyadi disebut tengah berlangsung. Masyarakat Indonesia kompak meledek keangkuhan Kapten Borneo FC yakni Diego Michel. Mereka kompak meledek Diego Michel yang gagal mengantarkan Borneo FC lolos ke final Liga 1 2023-2024. Sebelumnya Diego Michel sempat jemawa saking kuatnya Borneo FC di reguler series Liga 1 2023-2024. Mantan pemain Arema FC itu berani menantang timnas Indonesia untuk bersuah posut etam julukan Borneo FC. Bisa kau uji coba timnas Indonesia versus Borneo? Tanya Diego Michel sambil menaruh emoji ketawa. Ini bukan mau nyinyir timnas Indonesia atau pemain atau apa. Tapi aku pengen serius uji coba lawan timnas kalau ada kesempatan. Itu aja. Tetap semangat timnas untuk pertandingan selanjutnya. Lanjut Diego Michel. Ketika komentar itu diungkapkan, Borneo FC memang kukuh di puncak klasemen Liga 1 2023-2024. Dan selangkah lagi lolos ke semifinal atau Championship Series Liga 1 2023-2024. Namun ketika tampil di Championship Series, skuad asuhan Peter Hoekstra itu keteteran. Alhasil mereka gagal lolos ke final Liga 1 2023-2024 setelah kalah agregat 2-4 dari Madura United. Alhasil di media sosial ramai meme yang meledek Diego Michel. Segini doang nih yang nantangin timnas, tulis salah satu fan timnas Indonesia. Hasil drawing Piala AFF 2024 baru saja diketahui. Dalam drawing yang dilangsungkan di Hanoi, Vietnam pada Selasa 21 Mei 2024, timnas Indonesia tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara di grup A berisikan Thailand, Malaysia, Singapura, dan juga pemenang babak kualifikasi yang mempertemukan Brunei Darussalam dan Timor Leste. Piala AFF 2024 sendiri dijadwalkan bergulir pada tanggal 23 November hingga 21 Desember 2024. Sebelum drawing dilakukan, AFF lebih dulu membagi 10 negara peserta Piala AFF 2024 ke dalam 5 pot. Sebanyak 5 pot itu masing-masing diberisikan 2 negara. Lantas bagaimana dengan format turnamen? Format turnamen sama persis seperti 3 edisi terakhir. Sebanyak 10 negara akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 5 negara. Masing-masing tim nantinya akan memainkan 4 laga dengan rincian 2 kandang dan 2 tandang. Tim yang finish posisi 2 teratas berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Untuk babak semifinal dan juga final Piala AFF 2024 digelar kandang dan tandang. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Sintayong mengantarkan timnas Indonesia juara Piala AFF 2024? Mari kita doakan semoga timnas Indonesia tampil apik dan tampil cemerlang di Piala AFF 2024. Harapannya semoga timnas Indonesia bisa meraih gelar juara untuk pertama kalinya di ajang tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia hingga saat ini belum pernah menjadi juara di Piala AFF 2024. Dan tentu harapannya semoga Sintayong bisa memanggil pemain-pemain abroad ke skuad Garuda. Para supporter timnas Indonesia berharap semoga timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Dan tentu untuk mencapai hasil terbaik, para pemain timnas Indonesia harus bekerja keras. Selain itu, PSSI juga harus putar otak agar bisa melobi para pemain abroad yang bermain di luar negeri. Seperti yang kita ketahui, Piala AFF bukan merupakan agenda FIFA. Maka dari itu berat rasanya para klub untuk melepas para pemainnya ke skuad timnas Indonesia.